Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, anak-anak, sebelum kita mulai kelas kita pada hari ini, tolong rapikan dulu kursi-kursinya ya, yang rambutnya masih kelihatan, mau dirapiin. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum Bapak mulai, Bapak akan absen dulu. Farel, Dimas, Aca. Oke. Baik, hari ini Bapak akan membawa materi tentang keutamaan sholat. Sebelum kita masuk ke materinya, Bapak akan mau kasih paham dulu kalian. Kalau misalnya kita sholat itu sebenarnya bukan hanya sekedar kewajiban aja. Jadi kita kayak harus ada keinginan yang lebih kuat lagi biar kita jadi makin bermakna sholatnya. Jadi bukan hanya sekedar kewajiban aja. Jadi dengan kalian menyimak materi ini, jadi kalian bisa menjadi lebih bergairah buat sholat dan lebih bersemangat buat sholat. Oke? Jadi nyimak ya materinya ya. Untuk sebelum kita masuk, Bapak mau tanya dulu ke kalian. Coba Dimas, apa Anda mengetahui tentang salah satu keutamaan sholat? Coba sebutkan salah satu aja. Salah satunya itu menjaga diri dari perbuatan keji dan dosa. Oke, baik, betul sekali. Baik, selanjutnya Bapak akan menyampaikan beberapa pelajaran, yaitu hari ini Bapak akan menyampaikan materi keutamaan sholat. Setelah itu kalian nyimak karena Bapak akan kasih kalian quiz game. Jadi nanti yang menang bakal dapat hadiah. Oke? Oke, baik. Jadi langsung saja masuk ke materi yang paling pertama, yaitu amalan paling utama setelah syahadat. Tolong Aca bacain nomor satunya, dalilnya. Amalan paling utama setelah syahadat. Sholat adalah amalan yang paling utama setelah dua kalimat syahadat. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apa yang paling utama? Dia menjawab, sholat pada waktunya, hadis riwayat Bukhari. Oke, bagus. Makasih ya. Jadi ini yang poin paling pertama, itu amalan paling utama setelah syahadat. Jadi sholat itu adalah amalan kedua, jadi bukan yang ketiga, apalagi yang keempat. Jadi kalian jangan sampai salah menaruh prioritas antara sholat, puasa, dan zakat. Oke? Paham ya? Lanjut selanjutnya yang kedua, yaitu sholat bisa bersihkan dosa-dosa. Coba Dimas bacain. Bisa baca nggak? Oh, nggak kelihatan. Fadilah. Dua, sholat bisa membersihkan dosa-dosa. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat fardu yang lima waktu itu seperti sebuah sungai yang air mengalir berlimpah di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali. Hadis riwayat Muslim. Oke, baik, terima kasih. Jadi yang kedua itu sholat bisa membersihkan dosa-dosa. Jadi kita kan namanya manusia tidak luput dari namanya dosa. Jadi kita dengan sholat kita bisa membersihkan dosa-dosa diri kita. Dengan sholat kita bisa jadi ya terhindar dari sifat-sifat yang bisa membuat kita jadi melakukan dosa dan lain-lain sebagainya. Baik, selanjutnya yang ketiga itu sumber ketenangan dan penyejuk hati. Jadi kita yang biasanya suka sakit hati, suka gak tenang, anxiety dan lain sebagainya, galau dan bla 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 bla. Jadi dengan kita sholat itu kita bisa mendapatkan ketenangan dan buat hati jadi penyejuk. Jadi sholat jangan sampai buru-buru ya, Dimas. Oke, jadi sholatnya dengan pelan-pelan, tenang. Jadi hati bisa tenang. Lanjut, next. Nomor 4, mencegah perbuatan keji dan munkar. Coba Farel bacakan. Bisa? Maju. Berdiri. Gak apa-apa. Iya. Artinya, bacaan Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwakilkan kepada kita karena sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sungguh kita Allah, sholat itu lebih besar keutamaan daripada ibadah yang lain. Perlu mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Jadi di sini Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang artinya bacalah hai Muhammad, kita yang telah diwahyukan kepada dan tidak karena sholat, sesungguhnya setelah itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sungguh ayat Allah itu lebih besar keutamanya daripada ibadah yang lain. Nah, jadi di sini di Al-Quran sebut sendiri bahwa sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Jadi dan sholat ini bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka oh iya, jangan apa. Duduk. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu penolong dalam kesulitan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun la 'alal khashi'in. Yang artinya mohonlah pertolongan kepada Allah, jangan sabar sholat, sesungguhnya itu berat, benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi sholat itu berat,
kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau misalnya kita nggak khusyuk, kita merasakan sholat itu berat banget. Jadi kayak susah banget buat sholat dan lain-lain sebagainya. Oke, jadi kita usahakan dengan ini. Ketika kita mengetahui dalil-dalil yang udah Bapak sampaikan di sini, kita jadi bisa lebih khusyuk sholat. Jadi kita nggak merasa sholat itu sebagai beban buat kita. Jadi kita bisa lebih tenang. Oke, kemarin paham ya? Oke, baik. Lanjut, langsung saja kita masuk ke quiz game. Kalian punya HP semuanya kan? Udah. Tolong ya langsung aja. Ini ada. Wait. Kok mati? Kodenya ada deh, yang QR code atau apa terserah kalian, masuk aja. 698406. Udah bisa? Udah. Jadi ada waktunya ya, jadi nggak sembarangan jawab aja. Jadi bukan sekedar benar doang, tapi benar dan cepat. Jadi Mas bisa nggak, Mas? Namanya yang bener-bener aja ya. Tadi mau orang ya. Udah, bertiga aja ya. Oh, satu lagi. Ayo cepet dong, saudara. Kamu nggak sopan kamu ya. Nah, start ya. Oke. Ayo, jawabnya benar dan cepat biar poinnya lebih gede. Ya, Ama memimpin di nomor 1. Ferry Irwandi. Ya, Aca cantik mulai naik. Bapak jelek, astagfirullahaladzim. Ya, salah. Ayo Ferry. Ferry, apakah bisa membalap sama yang nomor 1? Ferry. Ayo. Ayo mah barang hilang salah wae. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2,5, 2,5 seperempat, 2,5 seper2, 1. Siapa yang menang? Oke, aman. Baik, untuk pemenang tolong maju ke depan ya. Karena yang menang bakal dapat hadiah. Baik, namanya siapa? Salma. Oke, Salma. Baik, Salma udah menang jadi Salma dapatkan hadiah handphone. Silakan duduk. Baik, lanjut. Sampai sini ada yang mau bertanya? Gak ada? Cukup Pak. Oke, cukup ya. Jadi Bapak akan mereview sedikit. Jadi tadi materinya keutamaan tentang sholat. Jadi kita itu sholat itu bukan hanya tentang kewajiban aja. Jadi ada beberapa utamanya. Yang kayak paling utama sholat syahadat, sholat bisa membersihkan dosa-dosa dan lain-lain sebagainya. Oke. Dan sebelum Bapak tutup, Bapak mau kasih pertanyaan dulu. Coba Farel tadi sebutkan salah satu keutamaan sholat yang udah Bapak sampaikan tadi. Sholat itu bisa membuat tenang Pak dan lembut hati. Ya, apalagi? Terus bisa membersihkan dosa-dosa Pak. Oke, pintar, baik, bagus kan? Berikan tepuk tangan kepada Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Bapak mau minta kalian
kalian buat video praktik sholat jenazah ya. Oke. Jangan lupa kumpulkan yang ke depan. Untuk selanjutnya juga, oh iya, tolong Dimas baca kesimpulannya yang udah Bapak sampaikan tadi. Das, kesimpulan apa aja tentang keutamaan sholat? Sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan lafaz syahadat. Nah, terus kalau manfaat sholat apa? Kesimpulannya tadi. Manfaatnya. Menenangkan hati dan pikiran. Apalagi? Membersihkan dosa-dosa. Kamu harus nyimak, kamu aja main HP aja kamu dari tadi. Sebenarnya batak-batak kayak anak SD kamu. Oke, baik, selanjutnya untuk next pertemuan berikutnya itu Bapak akan menyampaikan materi tentang puasa ya. Jadi kalian tetap semangat dalam belajar ya. Sebelum Bapak tutup, mari kita bacakan hamdalah bersama